Apakah hati kita benar-benar hadir saat membaca surah Al-Fatihah, atau hanya sekedar lewat di lisan tanpa terasa maknanya? Ayat-ayat ini bukan sekedar bacaan, tapi pintu utama untuk berhubungan langsung dengan Allah. Hari ini, mari kita renungkan bersama rahasia besar yang Allah simpan dalam surah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sahabat semua diberi kesehatan, keberkahan rezeki, dan ketenangan hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, hidup ini penuh dengan doa. Setiap hari kita meminta, memohon, dan berharap. Ada yang memohon rezeki, ada yang menginginkan ketenangan hati, ada yang ingin keluarganya selamat, ada yang berharap terhindar dari musibah. Tapi seringkali kita lupa, sebelum meminta kepada Allah dengan doa-doa panjang, Allah sudah memberikan satu doa yang paling sempurna, yang Dia ajarkan langsung di awal Al-Quran. Surah Al-Fatihah, surah yang begitu pendek, tapi isinya mencakup seluruh kebutuhan hidup manusia. Allah seakan berkata kepada kita, "Wahai hambaku, jika engkau ingin selamat dunia dan akhirat, cukup minta lewat doa ini, karena di dalamnya sudah ada semua yang kau butuhkan." Mari kita renungkan bersama ayat demi ayat tanpa tergesa-gesa. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk lebih khusyuk saat membacanya. Berikut beberapa keistimewaan dari surah Al-Fatihah di antaranya. Pertama, Al-Fatihah adalah ummul kitab atau induk Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alhamdulillahirabbil alamin" adalah ummul Quran, ummul kitab, dan sab'ul matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, seluruh isi Al-Quran terkandung dalam makna Al-Fatihah, tauhid, ibadah, doa, petunjuk, dan janji Allah. Kedua, tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca ummul Quran atau Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini artinya, setiap ibadah sholat yang kita lakukan selalu bergantung pada surah ini. Tanpa Al-Fatihah, sholat tidak sah. Maka Allah menjadikan surah ini sebagai bacaan wajib yang harus terus diulang, agar hambanya selalu mengingat kebutuhan akan petunjuknya. Lalu ketiga, Al-Fatihah adalah doa teragung. Bagian inti dari Al-Fatihah adalah ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim yang memiliki arti, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini adalah doa terbesar yang mencakup semua kebutuhan manusia. Dengan memohon hidayah, berarti kita meminta keselamatan dunia, kebahagiaan akhirat, serta dijauhkan dari kesesatan. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Jika hamba berkata, Ihdinas Shiratal Mustaqim, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Hadis riwayat Muslim. Artinya, ketika kita membaca ayat ini, insya Allah langsung dijawab doa-doa kita. Keempat, Al-Fatihah sebagai penyembuh. Dalam sebuah hadis sahih, diriwayatkan bahwa seorang sahabat meruqyah kepala suku yang disengat binatang berbisa dengan membacakan Al-Fatihah. Dengan izin Allah, orang itu sembuh.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Apa yang membuatmu tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini, para ulama memahami bahwa Al-Fatihah mengandung rahasia penyembuhan, baik bagi penyakit hati seperti ragu, gelisah, iri, maupun penyakit jasmani, tentunya dengan izin Allah. Dan kelima, Al-Fatihah sebagai pembuka rezeki dan keberkahan. Al-Fatihah adalah doa yang kita ulang berkali-kali setiap hari. Di dalamnya ada pengakuan rububiyah Allah Rabbil Alamin, pengakuan atas sifat Rahman Rahim, dan doa minta petunjuk. Semua itu membuat hati tenang, doa lebih mustajab, dan hidup penuh keberkahan. Banyak ulama menegaskan, siapa yang istiqomah membaca dan memahami makna Al-Fatihah, Allah akan mudahkan urusan hidupnya, diberi kecukupan, dan dijauhkan dari kesesatan. Intinya, surah Al-Fatihah memiliki keistimewaan atau rahasia diantaranya sebagai induk Al-Quran, penentu sahnya sholat, doa terbesar untuk hidayah, obat hati dan jasmani, serta pembuka berkah dan rezeki. Itulah sebabnya surah ini diwajibkan dibaca di setiap rakaat agar seorang hamba senantiasa dekat dengan Allah dan mendapat limpahan rahmat-Nya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surah Al-Fatihah bukan hanya sekedar bacaan dalam salat. Ia adalah pintu terbesar menuju hidayah, rahmat, dan keberkahan hidup. Setiap kali kita membacanya, sejatinya kita sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah lalai membaca Al-Fatihah dengan hati yang hadir, karena di dalamnya terkandung doa terbesar yang kita butuhkan. Hidayah menuju jalan yang lurus, keteguhan dalam iman, dan selamat dari kesesatan dunia maupun akhirat. Semoga dengan istiqomah membaca dan menghayati makna Al-Fatihah, Allah membuka pintu rezeki, kesehatan, dan keberkahan dalam hidup kita. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan cahayanya di dunia dan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.